Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin menyampaikan materi mengenai neraca pembayaran dan neraca berjalan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Oktavia Sari dan ketiga teman saya yaitu Hana Dinar, Ingrita Hasti Nurtiara, dan Manal Imam Malinda. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran sendiri yaitu catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Pengertian penduduk dalam hal ini meliputi perorangan atau individu, perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut. Transaksi ekonomi berarti pertukaran nilai barang atau jasa ekonomi atau pengalihan kekayaan penduduk suatu negara ke negara lain. Neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debit. Kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain, sementara sisi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Semua transaksi kredit masuk dalam neraca pembayaran dengan tanda positif, sedangkan transaksi debit masuk dengan tanda negatif. Neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antar warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada suatu periode. Neraca ini mencatat transaksi usaha individu maupun negara. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan neraca modal. Membandingkan investasi ke luar negeri dan investasi asing ke dalam negeri positif atau kredit dalam periode tertentu. Neraca pembayaran internasional suatu negara yang biasa juga disebut neraca pembayaran luar negeri, balance of payments, balance of international payments, atau international balance of payments. Biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematika yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan untuk jangka waktu tertentu. NPI didefinisikan sebagai suatu catatan ikhtisar yang tersusun secara sistematis tentang semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi ekonomi tersebut meliputi kegiatan ekspor dan impor, barang dan jasa, arus masuk dan keluarnya modal, hibah, dan pembayaran transfer lain. Yang kedua yaitu unsur neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama yaitu neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan atau current account. Rekening transaksi berjalan atau current account merupakan sub NPI yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran yang meliputi transaksi barang. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Ekspor barang merupakan transaksi kredit karena transaksi ini menimbulkan hak untuk menerima pembayaran atau menyebabkan terjadinya aliran uang atau dana masuk ke dalam negeri. Impor barang meliputi barang-barang konsumsi, barang modal, dan bahan mentah untuk industri. Impor barang-barang merupakan transaksi debit karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain atau menyebabkan aliran dana atau uang ke negara lain. Rekening ini terdiri atas 3 bagian, yaitu neraca perdagangan atau balance of trade yang mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Yang kedua yaitu neraca jasa, service balance, yang mencatat transaksi ekspor dan impor jasa termasuk pembayaran bunga dan dividen pengeluaran militer dan turis. Dan yang terakhir yaitu neraca transfer unilateral
yang mencatat hibah baik dari perseorangan maupun pemerintah, misalnya bantuan ke luar negeri dan bantuan militer. Sumber-sumber dana ditunjukkan oleh tanda positif atau kredit, sedangkan penggunaan dana ditunjukkan oleh tanda negatif atau debit. Yang kedua yaitu neraca modal atau capital account. Rekening neraca modal atau capital account merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain, maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara, baik berupa investasi asing langsung maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan kekayaan finansial jangka pendek atau surat-surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dengan demikian, transaksi dalam rekening modal diklasifikasikan sebagai yang pertama yaitu investasi asing langsung. Investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha. Contohnya pembangunan pabrik baru. Yang kedua yaitu investasi portofolio, yaitu transaksi terkait aset keuangan jangka panjang, yaitu seperti saham dan obligasi antar negara yang tidak memengaruhi adanya transfer pengadilan. Contoh pembelian saham perusahaan negara lain. Yang ketiga yaitu investasi modal lain, transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek. Neraca jasa sesuai dengan namanya, neraca jasa hanya mencatat transaksi-transaksi saja. Neraca jasa meliputi transaksi ekspor dan impor jasa. Ekspor jasa meliputi penjualan jasa angkutan, turisme atau pariwisata, asuransi, pendapatan investasi dan modal di luar negeri. Ekspor jasa termasuk transaksi kredit. Impor jasa meliputi pembelian jasa dan penduduk negara lain, termasuk pembayaran bunga, dividen, keuntungan modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk negara lain. Unsur NPI yang ketiga itu reserve account. Reserve account merupakan sub NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing. Unsur NPI yang keempat yaitu lalu lintas moneter. Artinya yaitu transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accommodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain itu sering disebut dengan autonomous karena timbul dengan sendirinya tanpa dipengaruhi transaksi lain. Termasuk dalam transaksi autonomous adalah transaksi sedang berjalan dan transaksi kapital serta transaksi satu arah. Yang kelima yaitu surplus dan defisit neraca pembayaran. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditunjukkan untuk lebih meningkatnya penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan tersebut ditunjukkan pula untuk menghemat devisa melalui substitusi impor dan memanfaatkan sumber-sumber dana di luar negeri baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing serta menunjang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Halo, saya Manalema. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh Intan Oktaviasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau neraca barang atau jasa adalah transaksi berjalan atau biasa disebut dengan kurun akun. Nah, kurun akun sendiri ini termasuk pada struktur NPI yang biasanya mencatat tentang transaksi barang dan jasa. Nah, biasanya kalau bisa dilihat dari ekspor dan impor Indonesia, kita tuh biasanya mengekspor bahan minyak mentah, bahan tambang maupun rempah-rempah maupun tembakau. Nah, ataupun yang lainnya. Nah, kalau ekspor sendiri ini mengakibatkan sistem kredit di negara itu meningkat karena kita menerima pembayaran dari luar negeri atau uang itu masuk ke dalam negara kita. Nah, kalau impor sendiri biasanya Indonesia itu mengimpor mengenai
barang-barang konsumsi, barang-barang modal, dan barang-barang mentah. Nah, kalau barang modal ini biasanya contoh mesin pabrik atau mesin-mesin gitu yang menunjang kegiatan produksi. Nah, kalau impor sendiri ini mengakibatkan sistem kredit akan bertambah karena kita akan maksud saya sistem debit akan bertambah. Di sini akan mengakibatkan kita mengirim atau membayar uang ke luar negeri. Jadi aliran uang itu keluar berada di luar negeri jadinya gitu. Kita membayar ke luar negeri. Nah, kalau rekening ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama neraca perdagangan atau balance of trade. Ini biasanya itu membahas tentang mencatat selisih antara transaksi ekspor dan impor di perdagangan internasional. Dan yang kedua neraca jasa atau service balance. Ini tuh biasanya mencatat tentang transaksi barang dan jasa. Itu baik biasanya berupa bunga maupun dividen maupun turis, itu keluar masuk turis gitu maksudnya. Nah, yang ketiga neraca transfer unilateral atau unilateral transfer balance. Biasanya di sini tuh mencatat transaksi-transaksi yang kita terima dari bantuan luar negeri. Jadi maksudnya kita tuh mendapatkan bantuan dari luar negeri yang dicatat oleh neraca transfer unilateral gitu. Yang kedua yaitu kita akan membahas neraca kapital. Neraca kapital adalah transaksi yang menyangkut investasi, modal, dan emas. Di sini dimaksudkan transaksi satu arah atau transaksi yang tidak ada hubungan timbal balik, seperti pemberian hadiah, pemberian bantuan maupun pemberian yang lainnya yang tidak ada unsur maksud timbal balik. Nah, di sini terdapat pos-pos yang tertuang dalam neraca pembayaran, antara lain yaitu yang pertama barang, yang kedua jasa-jasa, yang ketiga bunga dan modal dan dividen, yang keempat hadiah, yang kelima investasi jangka panjang, yang keenam investasi jangka pendek, dan yang ketujuh perpindahan emas moneter. Gitu. Oke, kita akan membahas tentang perkembangan teori neraca pembayaran menurut Landreth et al. 2002. Di sini ia mengelompokkan menjadi 5 teori-teori tentang neraca pembayaran internasional, yaitu yang pertama teori NPI praklasik atau pre-classical teori, yang kedua teori NPI klasik atau classical teori, yang ketiga teori NPI Keynesian atau Keynesian teori, yang keempat teori neoklasik atau monetaris atau biasa disebut dengan neoclassical theory or monetary theory, yang kelima teori model kendala pertumbuhan atau yang biasa disebut dengan the balance of payments constraint growth model theory. Di sini kita akan membahas tentang teori klasik. Teori klasik sendiri ini dikemukakan oleh Thomas More. Nah, Thomas More ini menyatakan bahwa prinsip penyusunan perdagangan adalah agar diperoleh struktur yang surplus dalam suatu perdagangan. Menurut buku Nopirin 1983 di halaman 40. Nah, jadi negara di sini tuh harus mengendalikan ekspor dan impor, yaitu ekspor dan impor perdagangan yaitu melalui tarif, pajak, kuota maupun subsidi ataupun yang lainnya. Nah, tetapi teori Thomas More ini ditentang oleh David Hume yaitu pada tahun 1711 sampai 1776. Menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu mengatur perdagangan internasional karena secara otomatis dengan mekanisme aliran emas, neraca perdagangan internasional tersebut akan seimbang kembali. Jadi di sini apabila neraca mengalami surplus perdagangan emas, maka di situ akan mengakibatkan jumlah uang yang beredar. Jika surplus NPI tersebut bertambah, maka juga akan mengakibatkan jumlah uang yang beredar itu semakin bertambah. Apabila terjadi bertambahnya atau meningkatnya jumlah uang yang beredar tersebut akan meningkatkan permintaan domestik. Nah, apabila produk domestik tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan terjadi kelebihan permintaan atau excess demand. Nah, di situ akan terjadi peningkatan atau kelebihan permintaan ya. Jadi, maka di situ akan terjadi pengurangan pembelian produk dari luar negeri atau orang luar negeri tersebut itu mengurangi jumlah pembelian dari negara tersebut. Nah, begitupun juga sebaliknya, maka masyarakat yang di dalam negeri juga akan mengurangi pembelian barang tersebut, maka akan memilih barang impor yang jauh lebih murah. Jadi di situ akan terjadi mencapai keseimbangan NPI kembali dengan sendirinya karena perputaran tersebut itu. Nah, di sini dijelaskan. Jadi, apabila surplus neraca perdagangan
maka akan terjadi aliran emas masuk menyebabkan jumlah uang beredar meningkat yang akan meningkatkan inflasi. Dan apabila suatu surplus NPI, maka akan terjadi kenaikan pada jumlah uang yang beredar. Nah, di sini berdasarkan hasil dari gambar tersebut ini dijelaskan dari pandangan David Hume tersebut menyatakan bahwa neraca perdagangan suatu negara dapat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar melalui mekanisme harga barang dan impor harga barang tersebut. Jadi di sini neraca perdagangan suatu negara itu dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar melalui mekanisme harga barang dan impor dan harga barang ekspor tersebut. Di sini apabila jumlah uang yang beredar itu naik, maka akan menyebabkan harga domestik naik, maka akan menyebabkan nilai ekspor turun dan nilai impor akan naik. Jadi akibatnya posisi neraca akan mengalami defisit. Nah, di sini tuh asumsinya tuh menggunakan tanpa campur tangan pemerintah, atau pemerintah tidak ikut campur tangan dalam hal tersebut. Teori yang kedua akan dilanjutkan oleh Hannah Diner. Selanjutnya adalah teori Fleming-Mundell yang dikemukakan oleh Marcus J. Fleming dan Robert A. Mundell, di mana pada teori ini membahas tentang arus modal dan barang internasional, di mana modelnya merupakan variasi antara IS dan LM untuk ekonomi yang sudah terbuka atau negara yang melakukan perdagangan internasional. Pada IS dan LM sendiri tujuannya adalah menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai
Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan ekonomi atau the economics policy approach yang dikemukakan oleh James Meade dan Tinbergen pada tahun 1951. Jadi pendekatan ini menggabungkan antara pendekatan elastisitas dan absorpsi. Teori ini merupakan kombinasi antara expenditure reducing dan expenditure switching. Yang keempat adalah teori moneter, mengatakan bahwa neraca pembayaran itu dasarnya akan tetapi tidak terbatas pada fenomenon moneter. Penggunaan proses moneter, terutama fungsi permintaan akan uang sebagai dasar analisa dari proses penyesuaian di dalam neraca pembayaran dan pemusatan perhatian dan analisa berjangka panjang pada pengaruh perubahan parameter dan kebijaksanaan di dalam neraca pembayaran disertai argumen yang sangat sederhana mengenai mekanisme terjadinya penyesuaian jangka panjang di mana hasil akhirnya terwujud. Selanjutnya, pendekatan moneter itu mendasarkan diri pada prinsip keseimbangan umum atau general equilibrium, berpegang pada prinsip bahwa apa yang nampak di dalam sektor ini merupakan refleksi dari apa yang terjadi di sektor real. Musa menekankan bahwa analisa moneter lebih memusatkan perhatian pada jangka panjang. Karena secara empiris nampak bahwa proses moneter itu fungsi permintaan uang tidak stabil dan itu biasanya hanya dapat terjadi untuk jangka panjang. Untuk selanjutnya yaitu mengenai teori portofolio. Teori neraca perdagangan internasional portofolio dikembangkan berdasarkan konsep model dalam keseimbangan umum untuk ekonomi terbuka. Dalam analisisnya, keseimbangan aset dan pendapatan dianalisis secara simultan. Menurut Branson bahwa nilai proporsi aset luar negeri itu dipengaruhi oleh tingkat bunga domestik, tingkat bunga luar negeri, dan risiko yang diperhitungkan. Pendekatan portofolio menyatakan bahwa nilai tukar ditentukan oleh jumlah uang domestik, jumlah permintaan obligasi domestik dan luar negeri, dan jumlah penawarannya. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum untuk ekonomi terbuka. Dalam analisisnya, keseimbangan aset dan pendapatan dianalisis secara simultan. Menurut Branson bahwa nilai proporsi aset luar negeri itu dipengaruhi oleh tingkat bunga domestik, tingkat bunga luar negeri, dan risiko yang diperhitungkan. Pendekatan portofolio menyatakan bahwa nilai tukar ditentukan oleh jumlah uang domestik, jumlah permintaan obligasi domestik dan luar negeri, dan jumlah penawarannya. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.